Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna dengan NIM 1057211100620, program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa pada Desa Limperlelo, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, periode 2018 sampai 2022. Langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Adapun latar belakang pada penelitian ini yaitu yang pertama, pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan jalannya pemerintah saat ini dikelola atau dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa atau yang disebut lain yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dan bertugas untuk membantu jalannya pemerintah desa. Yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah adanya alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksud untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa, terutama dalam menjalankan otonomi daerah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai otonomi daerah, yakni dengan pemberlakuan Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik, pemerintah Indonesia melakukan reformasi di bidang keuangan negara dan daerah. Bidang keuangan salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintah yang dapat mengemban misinya untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melakukan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencapai tujuan agar dapat mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan kenyataannya, masih banyak desa yang miskin. Kesenjangan antara wilayah baik antara desa maupun antar kota dan keterbelakangan serta kesulitan dalam mengakses pelayanan publik. Semua ini disebabkan oleh tidak terrealisasi secara benar terhadap apa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini harus diselesaikan dengan cara adanya penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan secara merata, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, dan meningkatkan pendapatan asli desa melalui BUMDes atau Badan Milik Usaha Desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan dalam rangka menandai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun. Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Dalam hal ini, sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja desa diantaranya terdiri dari pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan distribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota. Dalam pasal 74 bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintahan kabupaten atau kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Adapun fenomena yang terjadi pada Desa Limporelo dari tahun 2018 sampai tahun 2022, pengeluaran belanja desanya mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya sebab kebutuhan setiap dusun berbeda-beda dalam melakukan pembangunan. Pembangunan desa belum berjalan sesuai dengan perencanaannya, di mana masih ada pembangunan yang belum berjalan, bahkan sampai saat ini masih terbengkalai. Misalnya jembatan penghubung antar dusun yang masih terbuat dari kayu, pembangunan tugu dusun, penerangan jalan, pembuatan pos kampling, dan perbaikan jalan yang belum layak digunakan oleh masyarakat. Sebelum dilakukan perencanaan terkait pembangunan tersebut berserta alokasi dana desa, namun dikarenakan alokasi dana desa yang tidak tepat dengan rencana sebelumnya, maka mengakibatkan pembangunan tertunda, serta terdapat pendapatan asli desa yang relatif sedikit. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, apakah alokasi dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa periode 2018 sampai 2022? Yang kedua, apakah alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa periode 2018 sampai 2022? Yang ketiga, apakah pendapatan asli desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa periode 2018 sampai 2022? Selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu tinjauan teori. Menurut Purbasari tahun 2018, pemerintah desa memiliki pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Menurut David Wijaya tahun 2018, pemerintah daerah, kabupaten atau kota sesuai dengan amanat undang-undang wajib mengalokasikan dana desa ke dalam APBD kabupaten atau kota setiap tahun anggarannya. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tata cara pengalokasian alokasi dana desa ditetapkan melalui peraturan bupati atau peraturan menteri. Dimensi dari alokasi dana desa adalah yang pertama, operasional pemerintahan desa dan BPD. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintah desa. Yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan. Yang keempat, biaya tak terduga. Menurut Sulistion Tias tahun 2017, pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kekayaan desa. Dimensi dari pendapatan asli desa yaitu yang pertama, hasil usaha. Hasil usaha misalnya hasil badan usaha milik desa atau BUMDes dan tanah kas desa. Hasil usaha desa adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui berbagai macam pungutan yang merupakan kesepakatan antara kepala desa dengan badan musyawarah desa atau BPD yang dituangkan dalam peraturan desa tentang pungutan desa. Yang kedua, hasil aset atau hasil pengelolaan kekayaan desa. Hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum, dan jaringan irigasi. Hasil pengelolaan kekayaan desa adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan desa. Yang ketiga, swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran seperti masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Yang keempat, lain-lain, pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa antara lain seperti hasil pungut desa. Lain-lain pendapatan asli desa seperti ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, dan sewa tanah desa. Pada buku Pintar Dana Desa menjelaskan bahwa belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, serta anggaran tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan kewenangan desa. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 43 pasal 100 tahun 2014, belanja desa yang ditetapkan dalam APBD desa digunakan dengan ketentuan yang pertama,
paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa. Yang terakhir, insentif rukun tetangga dan rukun warga. Selanjutnya kita masuk pada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu ada Rahmat Hajirin dan Linda Arisanti tahun 2023. Di mana hasil penelitiannya yaitu alokasi dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa pada desa Buhung Bundang. Yang kedua, ada Tito Marta Sugema Dasuki tahun 2020, di mana hasil penelitiannya yaitu pendapatan asli desa dan alokasi dana desa simultan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa. Yang ketiga, ada Anissa Rizky Aman dan Herman Sarajuddin dan Hardiani tahun 2019, di mana hasil penelitiannya yaitu alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa, sedangkan variabel bebas lainnya yaitu pendapatan asli desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap belanja desa. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini, yang pertama variabel dependen atau terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi variabel independen atau bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja desa atau Y. Yang kedua, variabel independen atau bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah alokasi dana desa sebagai X1 dan pendapatan asli desa sebagai X2. Adapun hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama H1 sebagai alokasi dana desa dan pendapatan asli desa secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. H2 alokasi dana desa secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. H3 sebagai pendapatan asli desa secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan observasi, yaitu melakukan pengumpulan laporan keuangan desa secara langsung selama tahun pengamatan. Yang kedua, teknik analisis data yang digunakan, yang pertama pengujian asumsi klasik, yang kedua analisis regresi linear berganda, dan yang ketiga uji hipotesis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.